Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Klaster ketiga di dalam ekosistem pendidikan atau belanja pendidikan adalah untuk sarana prasarana. Dari membangun sekolah, Bapak Presiden dalam hal ini sekarang meminta revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak, sampai membangun sekolah baru seperti sekolah rakyat untuk anak-anak miskin, hingga membangun kampus-kampus dan laboratorium penelitian. Itu semuanya adalah masuk di dalam anggaran pendidikan, termasuk membangun rumah sakit pendidikan. Karena saya dari tadi sama Pak Menteri Kesehatan, dan dia adalah ketua MBA-nya ITB, jadi harus saya sebut, kalau enggak nanti saya pulang enggak selamat sampai Jakarta. Dan itu adalah semuanya digunakan di dalam rangka untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan penelitian di Indonesia. Tahun 2025 kami juga ingin melaporkan kepada para pemimpin intelektual peneliti dan seluruh pegiat di dalam sains dan teknologi bahwa negara Indonesia sekarang memiliki yang disebut dana abadi pendidikan mencapai 154,1 triliun rupiah. Saya termasuk yang memulai melahirkan dana pendidikan abadi ini tahun 2009 dengan 1 triliun rupiah. Waktu itu motivasinya ada dua, make sure bahwa anggaran 20% di dalam APBN yang diamanatkan konstitusi tidak wasted. Jadi kalau tidak terbelanjakan dia harus menjadi dana abadi. Karena waktu kita semuanya belanjakan banyak juga sekolah-sekolah yang tidak mampu untuk menggunakan sehingga dia pakai beli kursi padahal kursinya masih bagus, ngelabur atau ngecat, ngelabur itu bahasa saya, bahasa orang tua. Anak-anak sekarang nggak ada yang tahu ngelabur. Ngecat sekolah, ganti pagar padahal dia adalah karena dia nggak tahu bagaimana menghabiskan dana pendidikan. Maka motif pertama dulu adalah making sure bahwa dana pendidikan tidak goes wasted. Dibuatlah wadah yang disebut dana abadi. Tapi motif kedua adalah karena saya waktu jadi Menteri Keuangan di 2005, 2006 mulainya, itu saya merasa minder karena banyak orang Indonesia yang tidak mampu sekolah di the best university. Sesama Menteri Keuangan waktu itu saya even di lingkungan ASEAN, Malaysia, Singapura, mereka selalu bilang, oh I have my staff udah belajar di Harvard, di Columbia, di Stanford gitu, di London School of Economics. Saya bilang anak buah saya nggak ada yang lulusan situ. Dan kita merasa suddenly we realize kita harus catching up. Sehingga muncullah keinginan untuk bisa mengirim orang Indonesia. Saya yakin mereka itu mampu masuk university yang top, bagus di dunia. Namun selama ini tidak mampu karena tidak ada biaya. Sehingga saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian 154,11 triliun. Kalau tahun ini ditambah dengan another 20 triliun akan menjadi 175. Next year kemarin kita juga akan menambahkan lagi. Dana abadi pendidikan 126,12, ini untuk pendidikan. Dana abadi penelitian 12,99 triliun, dana abadi perguruan tinggi 10 triliun, dana abadi kebudayaan 5 triliun. Dengan dana abadi tersebut 670.000 anak-anak Indonesia telah menerima manfaat. 92.000 menerima manfaat dalam bentuk beasiswa gelar, 55.586 alumni dan 578.000 penerima beasiswa non-degree.
What about the top university di dunia? 3.363 orang, 24 alumni LPDB dari MIT, yang saya yakin mungkin di sini ada enggak? 63 alumni dari University of Oxford, 96 alumni Harvard University, 72 alumni dari University of Cambridge, 20 alumni dari Stanford, 78 dari Berkeley, University of California Berkeley, and 308 dari Imperial College London. Enggak ada yang tepuk tangan, oh tepuk tangan. From 0 to 3.363, it's quite something. Saya berharap akan lebih banyak lagi, walaupun Pak Brian kemarin dengan Pak Pratik, beliau akan menentukan sekolah mana yang akan menjadi destiny dan bidang apa. Saya rasa itu adalah policy dari setiap pemangku kepentingan. Kami yang mengelola dananya supaya bisa sesuai dengan kepentingan dari masing-masing sektor.